Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membagikan ataupun membahas terkait tentang pasang grade P3K, yaitu yang sekarang lagi heboh beredarnya pasang grade kelulusan P3K 2021, nilainya persis seleksi 2019. Oke teman-teman, sebelum kita lihat informasinya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat informasinya. Informasi ini dikutip dari jpnn.com. Jakarta, di kalangan honorer K2 maupun non-kategori ribut dengan beredarnya pasang grade kelulusan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Mereka khawatir tidak bisa memenuhi pasang grade yang ditetapkan pemerintah. jpnn.com mendapatkan perhitungan pasang grade yang beredar di kalangan honorer K2 itu. Dalam daftar tersebut tercantum 4 materi kompetensi, yaitu manajerial, sosiokultural, teknis atau pedagogik, dan wawancara. Nah, jadi informasi yang didapatkan dari JPNN itu ada 4 kategori yang dinilai. Ini khusus untuk P3K, yaitu mulai dari manajerial, sosiokultural, teknik atau pedagogik, dan wawancara. Dan ini mempunyai poin nilai yang berbeda ya teman-teman ya. Disebutkan juga nilai ambang batas minimal 65 untuk kompetensi manajerial, sosiokultural, dan teknis. Nah, jadi untuk manajerial, sosiokultural, dan teknis itu poinnya, nilai ambang batasnya itu minimal 65 teman-teman ya, minimal 65. Ini untuk manajerial, sosiokultural, dan teknis. Khusus kompetensi teknis pasang grade-nya minimal 42. Nah, ini kompetensi teknis ya. Ini pasang grade-nya 42. Ini kompetensi teknis itu bisa kita katakan ini adalah pedagogik ya. Lebih condong ke pedagogik. Nah, jadi ini poinnya itu nilai batas maksimal minimumnya pasang grade-nya itu adalah 42. Sedangkan ambang batas tes wawancara minimal 15. Nah, jadi untuk wawancara itu minimal kita poinnya itu 15. Nah, kalau di bawah 15 maka kita itu akan gagal, teman-teman ya. Ini semua ya yang menjadi biang keributan karena beredarnya perhitungan pasang grade. Nilainya mirip seleksi P3K 2019, kata Dudi Abdullah, guru honorer K2 di Kabupaten Garut pada Senin 15 Februari 2021. Nah, jadi banyak ya kalangan guru-guru honorer mempeributkan nilai pasang grade ini. Nah, jadi nilai pasang grade ini hampir sama seperti nilai pasang grade P3K tahun 2019. Nah, jadi kan mungkin pemerintah menetapkan juga nilai pasang grade-nya itu untuk bisa melihat ya, memaksimalkan seleksi P3K seperti halnya CPNS. Ada nilai ambang batasnya yaitu pasang grade. Itu, teman-teman. Dudi pada rekrutmen Februari 2019 gagal memenuhi pasang grade untuk kompetensi teknis, nilainya terpaut 2 poin. Nah, jadi walaupun terpaut nilai 2 poin, maka itu tetap dinyatakan gagal. Jangankan 2 poin, 1 poin saja nilainya berbeda, maka tetap dinyatakan gagal. Bila dilihat dari pasang grade kelulusan P3K 2019, dugaan Dudi yang juga pengurus Perkumpulan Honorer K2 Indonesia atau PHK2I Garut ini adalah benarnya juga. Nah, jadi kelulusan pasang grade P3K ini sesuai dengan tahun yang lalu ya. Jadi sesuai dengan 2019. Ini sesuai dengan dugaan Dudi ya, peserta yang pernah ikut tes P3K di tahun 2019 yang lalu namun gagal 2 poin ya. Gitu teman-teman.
Kemudian dalam pasal 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pemenpan RB nomor 4 tahun 2019 tentang nilai ambang batas seleksi P3K untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. Disebutkan, peserta dinyatakan memenuhi nilai ambang batas kumulatif apabila memenuhi nilai seleksi kompetensi atau teknis, manajerial, dan sosiokultural paling rendah 65 dan nilai seleksi kompetensi teknis paling rendah 42. Nah, jadi pada saat kita mengikuti seleksi itu nilai untuk sosiokultural dan manajerial itu minimal 65. Ataupun kita bisa mendapatkan nilai di atasnya itu 66, 67, janganlah pas-pas kali nilainya. Kita usahakan lebih nilai daripada nilai ambang batasnya. Kemudian untuk teknis itu paling rendah 42. Nah, kita kan mengusahakan kan jangan pas-pas nilai ambang batas, jadi di atas 42, 50 gitu. 45, 47. Nah, jangan ambil yang minim. Karena jika nilai kita itu rendah, ketika di rekap nilai kita itu menjadi rendah, maka kita bisa tersingkir juga walaupun kita lulus pasang grade. Karena akan dicarikan sesuai dengan kebutuhan formasi, teman-teman. Ya. Apabila telah memenuhi nilai ambang batas, peserta harus memenuhi nilai ambang batas wawancara berbasis komputer paling rendah 15. Nah, jadi wawancaranya ini nggak langsung ya, wawancara berbasis komputer. Nah, ini berbeda ya teman-teman. Jadi tanya jawabnya ini nggak langsung ya, kayak komputer. Jadi mungkin bagaimana cara kita itu menjawab pertanyaan yang tipenya wawancara seperti ini. Itu poinnya hanya 15 minimal teman-teman. Jadi kita harus bisa memiliki poin nilai minimal 18 ya untuk bisa lewat dari tes wawancara. Dalam pasal 8 dinyatakan wawancara dipergunakan jika peserta memenuhi nilai ambang batas seleksi kompetensi. Itu berarti bagi honorer K2 yang tidak memenuhi pasang grade seleksi kompetensi, nilai wawancaranya tidak akan ditambahkan. Lantas bagaimana tanggapan pemerintah? PLT Karohumas Badan Kepegawaian Negara atau BKN Paryono yang dihubungi cpnn.com membantah sudah ada penetapan pasang grade P3K untuk tahun ini. Nah, jadi ini seperti yang tahun lalu ya, ini mungkin dikutip dari sama seperti tahun lalu ya, 2000 seleksi P3K 2019 yang lalu. Nah, jadi tes yang pertama sekali itu untuk memenuhi pasang grade seleksi kompetensi, yaitu yang pertama ya, ada 3 ya, manajerial, sosiokultural, dan teknis. Nah, jadi ketika 3 aspek ini kita dinyatakan lulus pasang grade-nya, yaitu seperti manajerial dan sosiokultural itu di atas 45 ataupun 45 dan teknis itu 42. Nah, jadi kita lulus, nyatakan lulus, dan boleh kita dilanjutkan dengan seleksi selanjutnya, yaitu seleksi wawancara. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Sama juga seperti tes seleksi CPNS ya. Jadi ada pertama itu kompetensi dasar, kemudian kompetensi bidang. Nah, kalau ini nggak ke bidangnya, lebih ke umumnya gitu teman-teman. Itu perbedaannya. Nah, jadi kalau menurut BKN ya, ini belum ada penetapan ya, belum ada kepastian tentang pasang grade. Namun ini hanya isu yang beredar terkait dengan pasang grade yang dikait-kaitkan dengan 2019. Belum ada penetapan pasang grade karena harus menunggu Pemenpan RB dulu, katanya, ini kata Paryono ya. Kemudian dia menyatakan untuk kelulusan P3K tetap ada pasang grade-nya. Nah, walaupun dibilang belum ada penetapannya, namun untuk kelulusan P3K-nya tetap ada pasang grade-nya, walaupun nilai pasang grade-nya kita tidak tahu berapa. Nah, kemudian tidak akan mungkin semua honorer yang ikut P3K diluluskan semua. Hanya yang lulus pasang grade yang berhak mengisi formasi P3K yang disiapkan pemerintah. Nah, jadi untuk kelulusannya pasang grade-nya tetap ada ya, walaupun belum mengetahui sebanyak apa nilainya, nilai pasang grade-nya. Nah, ya kita nggak tahu ya, belum ada penetapan langsung dari BKN ya. Yang pasti insya Allah akan ada kelulusan P3K ditetapkan dengan pasang grade. Nah, kalau misalnya nggak ada pasang grade kan kita nggak tahu nilai ambang batasnya, ya otomatis lulus semua gitu kan. Nah, makanya ditetapkannya pasang grade.
Oke teman-teman, jelas ya teman-teman. Oke, syukran, jazakumullahu khairan katsir. Semoga informasinya bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi, itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya, dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah, silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.